Oke. Nah, bagaimana kita tahu bahwa profit sama dengan margin ya P minus C dikalikan demand ya, atau P minus C kali Q ya. Nah, tadi kita sudah hitung P untuk masing-masing ya, dan demand untuk masing-masing. Ini P untuk segmen 1 130. Berapa demand-nya? 2.400 ya, kita masukkan ke sini. Kemudian P untuk segmen 2 itu 67,5 ya. Kita masukkan ke fungsi permintaan di segmen 2. Demand untuk segmen 2 itu adalah 5.000 minus ini hasilnya demand-nya adalah 2.300. Sekarang kita hitung. Ya, kita hitung revenue-nya. Ini revenue-nya. Nah, ini revenue untuk segmen 1 ya, yaitu 130. 130 itu adalah harganya kali 2.400. 2.400 itu adalah demand-nya untuk segmen 1, dan ini revenue untuk segmen 2. 67,5 itu adalah price-nya ya. 2.300 ini adalah quantity atau demand-nya. Ya. Dikurangi ini ya, dikurangi nah, ini langsung, kalau ini langsung ya. Kalau ini langsung, atau bisa kita lakukan di sini ya. Dikurangi dengan cost-nya. Cost-nya itu seragam karena produknya sama, yaitu cost per unit adalah 10. Ini 10 kali total produk yang terjual, yaitu total produk yang terjual di sini adalah 2.400 ditambah 2.300 sama dengan 4.700 ya. Ini adalah cost per unit. Ini total produk yang terjual ya. Sehingga dengan harga yang berbeda untuk setiap segmen kita bisa mendapatkan profit 420.250 ya. Ini kebijakan untuk penetapan harga yang berbeda antar segmen. Ya, jadi segmen 1 harganya kita set 130, segmen 2 harganya kita set 67.500, 67,5. Ya. Oke. Ini problem pertama sudah kita pecahkan. Ya. Ini sudah kita pecahkan. Yang ini. Sekarang yang kedua, kita akan coba bagaimana kalau harganya kita seragamkan, kita set single price. Ya. Kira-kira apa yang terjadi? Nah, kita coba ya, kita simulasikan. Kalau harganya kita set single, harga seragam. Ini ya. Kedua segmen diberikan harga yang sama. Ya. Kalau harga yang sama, otomatis P1 sama dengan P2. Ya. P untuk segmen 1 sama dengan P untuk segmen 2. Ya. Nah, di sini ya kita bisa hitung. Nih. Jadi kalau kedua segmen harganya kita samakan, maka kita akan menyeragamkan ini. Menyeragamkan profitnya gimana? Nah, profitnya P-10 ini untuk demand yang pertama ya. Kali fungsi demand yang pertama. P-10 kali 5.000 minus 20P. Ini segmen yang pertama. Ya. Sama dengan ya P-10 ya, P-nya sama kali demand yang segmen kedua, 5.000 minus 40P. Ini. Nah, kita akan menyamakan profit untuk kedua segmen ya. Sehingga kita peroleh di sini ya sama dengan ya. Ini kita samakan ya. P-10 kali 10.000. 10.000 ini penjumlahan dari 5.000 ya. Konstantannya kita satukan dikurangi 60P. Ya. 60P ini dari 20 minus 20 dikurangi 40. Ya. Jadi di sini
P minus 10, profitnya adalah P minus 10 kali 10.000 minus 60P. Ya. Nah, di sini kita akan mendapatkan ya P minus 10 ini ya. Optimal price-nya yaitu 10.000. 10.000 ini kita ngacu ke rumus yang ini. Yang ini ya. Konstanta per 2 kali BI plus cos per 2 ya. Konstanta ini dari ini per 2 kali BI, B-nya itulah 60 ini plus 10 itu adalah C-nya, cos-nya ini per 2 ya. Nah, di sini kita bisa mendapatkan satu price ya. Single price-nya ketemunya adalah 88,3 per unit. Ya, 88,33 per unit. Oke. Nah, sekarang dengan harga yang seragam, berapa demand untuk segmen 1? Ya, kita masukkan ke fungsi permintaan segmen 1, yaitu 5.000, ini segmen 1, 5.000 minus 20 kali 88,33. Ini 20 kali 88,33. Demand-nya adalah 3.233,4. Segmen 2 harganya sama ya. Masukkan ke fungsi permintaan 5.000 minus 40 kali 88,33. Ya. Demand-nya 1.466,80. Ya. Sehingga total profit ini adalah harganya yang seragam ya, ini margin 88,33 dikurangi 10 ini adalah cost-nya kali demand untuk segmen 1 dan demand untuk segmen 2. Ya. Hasilnya berapa? Total profitnya adalah 368.166,67 rupiah atau dolar. Ya, itu total profit. Jadi gimana? Mana yang lebih menguntungkan? Beda harga atau single harga? Beda harga. Ternyata ya, kalau kita buat single harga, profitnya adalah 368. Kalau kita buat beda harga, ya, different price, profitnya adalah 420,250. Ya. Jadi ternyata ya, penetapan harga yang berbeda itu lebih menguntungkan daripada harga yang sama, yang seragam. Ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya yang bertanya. Menurut analisa Anda, ya, menurut analisa Anda, kenapa pembedaan harga itu profitnya lebih menguntungkan dibandingkan single price? Apa yang menyebabkan menurut Anda? Ada yang bisa kasih opini? Apa yang menyebabkan penetapan harga berbeda itu menghasilkan profit yang lebih tinggi dibandingkan harga yang sama? Ada yang punya opini? Misa? Siap. Menurut Anda gimana? Apa yang menyebabkan harga yang berbeda itu menghasilkan profit yang lebih besar daripada harga yang ditetapkan seragam untuk dua segmen yang berbeda? Apa yang menyebabkan? Pertama Pak, jadi orang-orang bisa memilih apa ya? Pertama, Ya. jadi dari perbandingan harga pasti orang-orang juga memilihnya
Ya, Kalau misalkan cuma satu harga, pasti dia mencari opsi yang lain. Tapi kalau ada dua harga atau lebih, mereka bisa membandingkan dan menentukan harga yang lebih cocok dengan diri mereka, Pak. Seperti itu, Pak. Dan terutama diversifikasinya lebih luas lagi, Pak. ya diversifikasi. Nah, ini ya, poinnya tuh di situ. Ya, poinnya tuh kita harus peka terhadap itu. Ya, nah, poinnya tadi disampaikan oleh Mesa bahwa diversifikasi harga itu memungkinkan customer untuk memilih. Memang benar, ya. Nah, poinnya adalah di situ, diversifikasi harga atau diferensiasi harga, different harga gitu ya. Oke, thank you untuk opininya. Ada yang lain, opini yang lain? Devi? Nah, ini penting bagi Anda ya, penting bagi Anda nanti di industri. Anda harus bisa ngamati ini. Nah, jadi penyebab utama apa? Poin yang paling fokus tuh apa? Yang menyebabkan perbedaan harga ini harus kita kelola. Sehingga kalau kita lihat di sini ya, ternyata diferensiasi harga itu menghasilkan profit yang lebih besar dibandingkan yang harga yang seragam. Ini kaitannya kemana? Perilaku konsumen, ya. Perilaku konsumen ini ujungnya ke perilaku konsumen, ujungnya ke marketing nanti, ya. Dan ditunjukkan oleh apa marketing itu? Ditunjukkan oleh apa? Ditunjukkan oleh, kalau di sini matematiknya itu ditunjukkan oleh ini, ya. Ini yang menunjukkan, yaitu fungsi permintaan. Nah ini ya, jadi nanti saya berharap bahwa Anda mampu menganalisis atau membuat, ya, menggambarkan fungsi permintaan dari sebuah produk. Ya, caranya sangat simpel seperti yang tadi saya tunjukkan. Kita bisa menggunakan regresi kok, gitu ya. Seperti ini. Nah, ini. Ini misalnya ya, Anda punya produk atau punya bisnis ya. Anda bisa amati kok, bisa amati ya. Nanti ya ini main database juga tentu saja ya, main analisis data analitik ini sangat penting buat Anda ya. Anda bisa memprofilkan ya, Anda jualannya sama misalnya, jualannya produknya sama, cuma mungkin nanti nah, jualan produknya sama maksudnya apa? Ini nanti nyangkutnya ke kapasitas. Misalnya kita punya kafe ya, kita punya kafe ya. Produknya mungkin mirip, tapi toppingnya berbeda. Kapasitasnya kan sama, ya kapasitasnya sama. Kita menggunakan mesin barista yang sama, tenaga barista yang sama, nah itu kapasitasnya sama. Tapi dengan topping yang berbeda aja, kita bisa mensegmenkan produk gitu ya. Ini untuk segmen yang mana, itu segmen yang mana. Nah, kita lihat perilakunya untuk setiap segmen, ya. Oh, misalnya kita kelompokkan ya. Kalau kita pasang harga segini, bagaimana perilaku, bagaimana demand-nya? Ya, kita pasang harga 1, demand-nya 8.000. Kita naikkan harganya 2, demand-nya turun. Nah, dari sini kita bisa membuat, oh, permintaannya seperti ini. Ya. D sama dengan 10.000 minus 2.000 P. Gampang banget kan? Gampang banget. Dan ini nanti sangat bermanfaat pada saat kita akan set harga. Ya. Kita mau diferensiasikan atau kita seragamkan harganya. Itu nanti menjadi bekal analitik bagi Anda, gitu ya. Jadi yang sangat penting di sini adalah ini, ya, yaitu fungsi permintaan untuk setiap segmen. Nah ini yang saya berharap Anda harus bisa menggambarkan fungsi permintaan untuk segmentasi market seperti ini, ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada? Kita lanjut ya. Aman, Pak. Oke, kita lanjut. Nah, tadi kita baru bicara dari sisi harga. Sementara dalam bisnis kita juga punya kendala yaitu kapasitas. Ya. Bagaimana ini? Kita punya kendala di sini. Nah, ini kita pengen maksimum ya, memaksimalkan ini. Yaitu memaksimalkan di sini ini adalah profit marginnya ya, yaitu harga dikurangi cost. Di sini adalah demand-nya. Tapi untuk memaksimalkan ini kita punya keterbatasan yaitu key.
Q itu mencerminkan kapasitas, ya. Keterbatasan kita tuh ini, ya. Jadi untuk memaksimalkan ini, ya, yang fungsi tujuan, kita dibatasi bahwa jumlah yang bisa kita jual, jumlah yang kita produksi itu nggak terbatas gitu ya, tapi dibatasi yaitu sebesar Q, maksimal sebesar Q. Ya. Nah, sekarang kita akan coba, ya. Oke. Kita akan coba skenario. Tadi skenario yang kedua sudah ya. Skenario yang pertama dan skenario yang kedua sudah. Skenario pertama ini, ya, berapa setting harga ini terjawab sudah. Profitnya ini. Nah, kemudian skenario yang kedua, kalau harga dibuat single, ini harganya ini, harga single, profitnya ini. Ternyata kesimpulannya diferensiasi harga itu memberikan profit yang lebih besar daripada single harga single. Ini ya, ini bedanya. Nah, sekarang kita bicara kenyataannya kita punya kapasitas, ya, produksi misalnya. Oke, kalau misalnya kita mampu memproduksi dalam satu periode hanya 4.000 unit, maka berapa harga yang pas untuk masing-masing segmen? Oke, ya. Kita akan memaksimalkan harga. Ini, ya. Total produksi, kapasitas produksi 4.000 unit. Tuh ya. Kita akan memaksimalkan harga untuk P1, ya, dan harga untuk segmen 1, sorry, dan harga untuk segmen 2. Harga untuk segmen 1 dicerminkan oleh P1. Harga untuk segmen 2 dicerminkan oleh P2. Nah, kita akan memaksimalkan, jadi fungsi tujuannya di sini, ya, ini, maximize P1 minus C, C-nya itu adalah ongkos produksi, kali demand-nya. Ya, yaitu untuk demand-nya, untuk demand segmen 1 adalah A1 minus B I, ya, B1 kali P1. Untuk segmen kedua, demand-nya adalah A2 minus B2P2. Kita masukkan ke sini. Ya. Kita ingin memaksimalkan nih, ya, fungsi permintaan untuk A1 untuk segmen 1 itu adalah ini. A-nya adalah 5.000, B-nya adalah 20, minus 20. Ya, sehingga profit maksimum untuk segmen 1 itu adalah harga segmen 1 dikurangi cost per unit kalikan demand. Ya, 5.000 minus 20 P1. Tambah untuk segmen 2 harganya adalah P2 dikurangi cost per unit, ya, kali demand. Demand-nya adalah 5.000 minus 40 P2. Ya. Subject to-nya, ya, kita dibatasi oleh jumlah yang dijual untuk dua segmen ini, yaitu demand untuk segmen 1 ditambah demand untuk segmen 2 paling banyak 4.000. Ya. Paling banyak 4.000. Dan demand untuk masing-masing itu harus minimal 0 atau positif. Ya, minimal 0 atau positif. Oke, gimana cara menyelesaikannya? Nah, kita coba gunakan Excel untuk menyelesaikannya ya. Kita main simulasi di sini. Oke, ini batasannya 4.000. Ya. Kemudian kita di sini menggunakan solver lagi ya, menggunakan solver lagi. Bentar. Ini pemecahannya. Ini ya. Oke. Ini caranya adalah kita kita pakai bantuan Excel ya. Dengan pengisian sebagai berikut. Pengisiannya seperti ini. C5 kita isi dengan rumus ini. Ya, C5 ini kita isi dengan ini C5
fungsi permintaan untuk segmen 1. Ini ya, segmennya 1, segmen 2. Ya, harganya nanti diisi oleh solver. Ya. Kemudian demand-nya ini adalah fungsi permintaan untuk segmen 1 yaitu 5.000 minus 20 kali B5. B5 itu apa? B5 itu adalah price. Ya. Oke, jadi ini kondisi 0 ya, ini kondisi 0 dulu. Ya, oke. 5.000 minus 20 kali B5. B5 itu ini adalah price-nya. Ini masih 0. Ya. Kemudian segmen 2 ini fungsi permintaannya adalah 5.000 minus 40 B6. B6 itu nanti adalah price. Ya. Kemudian ini kolom D profit ya, kolom D D5 ya. Profitnya itu kita isi dengan margin ya. Margin itu adalah harga dikurangi cost. Ini harganya B5. Cost-nya 10 ya. Kali C5. C5 itu adalah demand-nya, jumlah demand. Nantinya ini akan diganti oleh solver ya. B5 itu price-nya, price per unit dikurangi 10, 10 itu adalah cost-nya kali C5. C5 itu adalah jumlah demand-nya. Sedangkan profit untuk segmen 2 itu adalah harga untuk segmen 2 dikurangi 10 yaitu cost-nya dikalikan demand untuk segmen 2. Ya. Total demand-nya itu adalah demand untuk segmen 1 dan demand untuk segmen 2. Sedangkan total profit-nya itu adalah profit untuk segmen 1 dan profit segmen 2 digabungkan. Ya. Oke. Kemudian C7 sudah ya. Ini ya. Oke. Sekarang kita akan coba cek berapa harga kapasitas 4.000 ya, kapasitasnya 4.000. Nih, production capacity 4.000 kita set di sini. Oke. Sekarang kita akan coba pecahkan dengan solver ya. Ingat di sini fungsi yang kita gunakan untuk tujuannya itu adalah ya set objektif kita set ya fungsi apa namanya nilai tujuan itu adalah di D7 yaitu total profit D7 ya. Kemudian fungsi tujuannya itu adalah maximize yaitu memaksimumkan profit ya, di mana profit itu dihitung dengan profit untuk segmen 1 yang rumusnya ini adalah P kali demand, profit margin untuk segmen 1 kali demand, ya, ditambah dengan profit untuk segmen 2, yaitu profit margin segmen 2 kali demand. Profit margin itu adalah harga per unit dikurangi cost per unit. Ya. Dengan merubah variabel, ya, jadi variabel yang akan dirubah nanti B5 dan B6, yaitu price-nya. Ini yang nanti akan dirubah oleh solver di sini. Ya. Oke, ini D7 ya. Oke. Ini akan kita rubah ya, price-nya. Kemudian kendalanya, fungsi batasannya itu adalah C7 ya, jumlah demand. Ini jumlah demand itu adalah demand untuk segmen 1 dan segmen 2 ya, ini dan ditambah ini itu maksimum sama dengan B3 yaitu sama dengan kapasitas. Jadi lebih kecil sama dengan B3, lebih kecil sama dengan 4.000. Kalau sudah kita solve. Ini oke, hasilnya adalah seperti ini. Ya. Hasilnya kita akan tetapkan price untuk segmen 1 itu adalah 142 per unit
Price untuk segmen 2 79 per unit. Ya. Demand-nya untuk segmen 1 demand-nya adalah 2166, 167. Demand untuk segmen 2 1834. Profit untuk segmen 1 285, 278 ya. Profit untuk segmen 2 126.806. Dan total profit itu adalah penggabungan ini. Ya. Oke. Nah, ini total demand sama dengan total kapasitas. Ya. Ini adalah profit maksimum. Itu ya. Nah, ini contoh bagaimana kita menyelesaikan permasalahan pricing dengan optimasi, fungsi optimasi. Gitu ya. Oke. Bisa ngikutin semuanya untuk yang ini? File Excel-nya sudah saya share ya, nanti tinggal coba Anda telusur lagi, kemudian Anda coba praktekkan. Nah, sekarang coba kita lihat sensitivitasnya. Misalnya kita ingin menaikkan kapasitas. Apa yang terjadi? Misalnya kapasitas kita nambah orang, kita nambah mesin atau kita nambah bahan baku misalnya ya. Dampaknya apa? Kita bisa simulasi, ya. Nah ini analisis juga bagi Anda nanti ya. Kalau misalnya dengan kapasitas 4.000 saya memperoleh profit ini, ya, saya mau expand nih, saya mau naikkan kapasitas saya, ya, dengan fungsi demand yang ada, saya naikkan kapasitas misalnya 5.000, 5.000. Apa yang terjadi? Apakah bisa memberikan profit lebih tinggi atau lebih rendah? Ya. Ini sekarang 412.083 ya, kita catat dulu. Ini profit maksimalnya 402. Satu 412.083, sorry. Yes. 412.083. 412.083 ini ya, kondisi pertama. Kita pengen naikkan kapasitas nih. Ya, kapasitas yang tadinya hanya 4.000 kita naikkan 5.000. Apa dampaknya? Apakah akan memberikan profit yang lebih besar atau justru sebaliknya atau tetap? Nah, kita selesaikan, kita naikkan kapasitasnya, kemudian kita run lagi solvernya. Ya. Run solvernya. Oke, hasilnya gimana? Ternyata hasilnya apa? Kalau kita naikkan kapasitas, justru profitnya akan turun. Ya. Profitnya akan turun. Yang tadinya 412.083 ya. Sekarang menjadi hanya 420.250. Ya. Jadi tidak perlu menaikkan kapasitas. Gitu, ya. Kecuali kita mampu ya nanti dengan upaya marketing ya. Kecuali kita mampu merubah perilaku segmen, perilaku konsumen, ya. Merubahnya gimana nanti? Masalah sensitivitas terhadap harga misalnya ya. Kita ingin, nah, saya akan nanya nih. Menurut Anda, pasar mana yang lebih menguntungkan? Ya. Apakah konsumen yang punya sensitivitas harga atau konsumen yang tidak sensitif terhadap harga? Menurut Anda, mana yang lebih menguntungkan? Logika aja, logika marketing. Anggi, mana yang lebih menguntungkan buat Anda? Punya customer yang sensitif terhadap harga atau customer yang tidak sensitif terhadap harga? Customer yang sensitif terhadap harga, Pak. Sensitif terhadap harga. Misalnya gini ya. Misalnya gini, sensitif terhadap harga. 1 cup latte yang Anggi jual, ya, kasih bandrol 10.000. Yang datang 10 orang.
Nah, kita pengen naikkan nih. 1 cup kita naikkan menjadi 11.000. Ya. Yang datang 8 orang, turun. Itu namanya sensitif harga. Begitu harga naik, demand turun. Itu sensitif. Bedakan dengan kita bandrol 10.000, ya, yang datang 10 orang. Kemudian kita marketingkan, kita kasih senyuman, layoutnya kita tata, kemudian kita selalu mendampingi customer, apa yang kurang, misalnya nanya-nanya intimasi kayak gitu. Kemudian harganya kita naikkan, ya 11.000. Yang datang tetap 10 orang. Nah ini kasus yang kedua, itu customer yang tidak sensitif harga. Kita naikkan harganya, demand-nya tetap. Kalau yang pertama kita naikkan price-nya, demand-nya yang pertama ya, kita naikkan price-nya, demand-nya turun. Yang kedua ya, kasus yang kedua dengan upaya marketing, komunikasi dan sebagainya, ya pendekatan, kita naikkan demand-nya nggak turun. Itu tidak sensitif. Mana yang lebih menguntungkan jadinya? Yang tidak sensitif. Ya. Jadi customer yang tidak sensitif harga itu lebih menguntungkan buat kita yang berbisnis gitu ya. Nah, bagaimana agar customer tidak sensitif harga? Anda bisa lihat ya, kalau Anda masuk ke hotel-hotel misalnya ya, aqua yang segini ini harganya bisa sampai 25.000. Padahal kalau ini buat kita, kalau beli di warung itu harganya cuma 4.000. Di hotel 25.000 tetap demand-nya ada, naik, tetap nggak goyah, itu tidak sensitif harga gitu ya. Nah, jadi tidak sensitif harga itu lebih menguntungkan buat kita. Ya. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada? Kalau tidak ada kita lanjut. Saya mungkin hanya bisa sampai jam 12 kurang 5 menit. Ini nanti kalau putus lagi langsung start lagi ya, langsung nyambung lagi. Kemudian nanti di sesi terakhir sampai jam 12 kurang 5 menit karena jam 12 harus ada rapat untuk riset gitu ya. Sesampainya nanti ya. Kita lanjut. Oke. Nah, sekarang bagaimana kita mengalokasikan kapasitas bagi beberapa segmen pelanggan dengan memperhatikan faktor ketidakpastian. Ya. Kita bisa melakukan ya, karena ada trade-off ya, trade-off. Bisa melakukan transaksi dengan pembeli yang menawarkan harga lebih rendah dengan menawarkan harga lebih rendah, atau menunggu pembeli dengan harga yang lebih tinggi tiba. Ya, nah di sini kita melibatkan fungsi probabilitas. Ya, kita melibatkan probabilitas. Ini ya. Karena adanya ketidakpastian ya. To from tracking melayani 2 segmen pelanggan. Satu segmen katakan A, ini bersedia untuk membayar $3,5 per kubik per kubik lah ya, per kubik persegi. Tetapi harus bisa mengirim dalam waktu 24 jam. Pemberitahuannya 24 jam. Ya. Segmen yang lain yang B, ini bersedia membayar 2 per kubik foot ya, per meter persegi lah kalau di kita itu ya. Dan bersedia untuk mengirim selama 1 minggu ya. Jadi kalau yang pertama itu sensitif dengan waktu, kalau yang kedua sensitif dengan harga. Ya. Yang pertama bersedia membayar lebih besar, tapi waktunya harus tepat, gitu ya. Lebih cepat, waktunya harus cepat. Itu yang pertama. Yang kedua, segmen yang kedua, dia hanya bersedia untuk membayar lebih murah, meskipun waktunya sampai 1 minggu, gitu ya. Nah, dalam waktu 2 minggu ke depan, demand untuk segmen A itu di forecast berdistribusi normal dengan rata-rata 3.000 kubik kaki dengan standar deviasi 1.000. Ya. Nah, bagaimana kita mengalokasikan kapasitas yang akan kita gunakan untuk menservis segmen A?
Ya. Bagaimana jika segmen A? Nah, kenapa segmen A yang kita dahulukan? Karena segmen A itu yang customer premium, ya, karena dia bersedia membayar lebih. Nah, itu makanya nanti dalam bisnis Anda juga seperti itu. Kalau kita punya keterbatasan kapasitas, apa yang kita lakukan? Customer premium dulu yang harus kita prioritaskan. Baru nanti kita customer yang reguler, gitu ya. Itu juga ini sangat lazim ya. Saya juga mengalami seperti itu ya. Dulu waktu kerja di logistik, kalau ada customer yang bersedia untuk membayar lebih, kita akan alokasikan truknya itu harus kita dahulukan. Ya, gudangnya itu harus kita space-nya harus kita dahulukan untuk customer yang membayar lebih. Ya, tapi mereka sensitif terhadap servis. Misalnya masalah kecepatan pelayanan, masalah waktu, masalah kepastian informasi itu harus kita perhatikan. Nah, sisanya apa? Sisanya yang reguler, gitu ya. Oke. Bagaimana kalau customer yang pertama, yang premium ini bersedia untuk membayar 5 per kubik? Ya, oke. Kita analisis ya. Untuk kasus ini kita mempunyai revenue dari segmen A yaitu PA, ya. Harganya adalah $3,5 per kubik foot. Sedangkan price B, segmen B, harganya $2 per kubik foot, ya. Kemudian rata-rata permintaan untuk segmen A itu adalah 3.000 kubik foot, ya, 3.000 kubik kaki dengan standar deviasi 1.000, ya. Dengan persamaan 16/4, ya, 16/4 yang ini. Ya, ini nih ya, kita bahas ini dulu ya. Trade off dalam arti rumus yang akan kita gunakan, ya, ketika kita melayani 2 segmen. Yang pertama, ya, asumsi bahwa demand untuk segmen yang bersedia untuk membayar lebih tinggi harganya berdistribusi normal dengan rata-rata demand adalah DH, ya, dengan standar deviasi sigma H. Jika kita memberikan pelayanan atau kita mengalokasikan kapasitas untuk CH, kapasitasnya CH, ya, untuk harga segmen dengan harga yang lebih tinggi, maka kita berharap bahwa marginal revenue RH dengan kapasitas yang kita alokasikan untuk harga yang lebih tinggi itu adalah seperti ini, ya. RHCH sama dengan probabilitas demand dari customer yang bersedia membayar lebih tinggi, customer premium sebut saja, ya. Probabilitas demand dari customer premium lebih besar daripada kapasitas yang kita set untuk customer premium kalikan harga untuk customer premium, ya. Ini adalah revenue-nya, ya. Kemudian reserve quantity for the higher price segment should be chosen. So the expected marginal revenue from the higher price segment equals to current marginal revenue from the lower price segment. Sehingga di sini RHCH, ya, revenue dari customer premium itu sama dengan harga dari customer yang reguler, ya. Sehingga di sini kuantitas atau kapasitas yang dialokasikan untuk customer premium, ya, itu harus memenuhi probabilitas, ya. Jadi probabilitas demand dari customer premium lebih besar daripada kapasitas untuk customer premium sama dengan PL per PH. Harga untuk customer reguler low dibagi harga untuk customer high atau premium, ya. Jika demand untuk customer premium berdistribusi normal dengan rata-rata DH dan standar deviasi sigma H, maka kita bisa memperoleh berapa kuantitas